Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kami akan kembali menceritakan pengalaman mistis yang pastinya seputar horor lagi nih. Ya, betul. Namun kali ini kita udah dapat cerita yang begitu menarik, sangat menarik sekali. Karena ini Apa adalah tuh, Nal? gue tuh ini pengen ketawanya ada sih. Ini Apa, tuh pengalaman mistis yang dialami oleh Rizkia pada saat ia menggunakan aplikasi ngedet. Oh, Dating oke. apps. Dating apps. Gitu. Anjay. Nah, ini tuh yang menariknya pada saat ia Match. apalah ya pada saat dia match, dia itu mendapatkan seseorang yang sangat cantik jelita gitu kan, apalagi jomblo nih match dengan orang cantik, wah udah pasti wah jangan dilama-lamain ya. Ini tuh dia mendapatkan yang bernama Ayu. Oh, Seperti namanya, itu sangat cantik banget. sangat ayu banget. Nah, sampai dia tuh greget lah ingin mengajak ketemu gitu. Greget tahu dia tuh. Oh, mengajak ketemu. Iya, pengen ngajak ketemu gitu untuk PDKT lah. Biasa lah ya, selayaknya lu tuh kayak nyari cewek gitu, ngechat doang biasa. Cuman ini sebelum ke ceritanya mending kita tahan sama iklan dulu ya. Oke. Pokoknya ini seru banget, kalian jangan kemana-mana, harus dengerin ini, oke? Iya. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera Putar. Oke, jadi awal mula ceritanya pada sore hari nih, Bang Rizkia tuh gabut ya, dia udah menjomblo selama 4 tahun. Sama kayak gua. Nah, dia latarnya dulu, dia itu tinggal di kabupaten. Kabupaten. Tapi gua nggak akan nyebutin dia gak. Kabupaten mana? Pada saat sore hari, dia tuh mencoba mendownload dating app gitu, sehingga ya menemukan cewek itu kan. Dia Jadi langsung- awalnya tuh gabut lah ya. ya chat langsung. Hmm. Pada saat dia chat, dia tuh ingin berniat mengajak ketemu sama cewek itu. Oke. Dengan beberapa jam chatan lah, dia tuh seneng karena respon dari Ayu ini sangat begitu antusias juga. Agresif. Iya, meresponnya cepat gitu. Gitu. Bukan agresif yang lain. Oke, lanjut ya nih. lanjut. Ya. Pada saat akhirnya ia memberanikan diri untuk mengajak ketemu. Karena respon yang sangat bagus. Terus waktu diajak ketemu ini tuh Ayu ini tuh gimana? Nah, ini pas udah sampai ke WA. Wah, anjir bisaan. Jadi ini tuh chatnya di WA kan. Hmm. Dia tuh mengajak ketemu dan Ayu ini membalas dengan voice note. Voice note. Dan dia tuh mengajak, ya Ayu tapi malam ya, kayak gitu. Oh, oke. Soalnya itu chatnya pada sore hari. Suaranya tuh Ayu banget lah. Ya cantik banget lah, menggoda banget, makanya Rizkia ini agak sedikit terburu-buru ya, sampai melupakan tuh kan dia disuruh sama ibunya Anjir, untuk mengorbankan ibunya ya. membeli salah satu kebutuhan lah. Cuman dia tuh kayak ini lagi buru-buru gitu, ngomongnya mau ke temennya, ada kepentingan gitu, yang padahal Kencan. dong. Apa lagi. Nah dia siap-siap tuh sambil mandi, nyanyi-nyanyi gitu, seneng ya. Itu waktu mandi ngebayangin. Enggak, iya ngebayangin, oh nanti ketemu. Oh iya gitu maksudnya. Dia pakai serapih mungkin, pakai kemeja, ojo lah, baju yang paling disukain gitu ya. Itu kotak-kotak. Enggak, dia pakai kaos katanya. Oh kawas, oke. Sengaja pakai kaos hitam. Biasanya cewek suka pakai kaos hitam. Oh, suka ke cowok yang pakai baju hitam lah. Sampai dia itu membawa motor yang apa ya, yang menurut dia tuh keren gitu. Soalnya dia punya 2 motor gitu. Dia pakai salah satu motornya untuk bertemu di malam hari. Oke. Pada saat jam 7 malam dia OTW lah ke pasar malam. Oh jadi ketemuannya di pasar malam nih? Tuh, ini janjiannya di pasar malam karena Ayu yang mengajak ke situ.
kebetulan di daerah itu sedang ada pasar malam, Dri. Oke. Evenan seminggu lah, pasar malamnya tuh agak lama. Nah, ia memutuskan untuk berangkat lah. Oke. Gitu. Sampai akhirnya dia sampai di lokasi pasar malam tersebut. Dia tuh di sini lumayan agak lama nungguin Ayu ini karena pas dia datang tuh belum datang Ayu ini tuh. Oh, belum datang. Sampai dia tuh akhirnya kesel sih, sejam nunggu nggak ada. Alas ya. Dia tuh takutnya tuh kayak di PHP-in gitu kan. Nah, setelah sejam kemudian akhirnya sang putri itu datang nih dengan apa ya, pakaian warna merah. Warna merah. Itu tuh cantik banget, dia tuh sampai terkesima lah. Wah, ini kayaknya nih Ayu gitu. Sambil berjalan ke arah Mas Rizkia ini kan datang sangat cantik banget gitu. Cantik jelita. Dia tuh udah menyangka, wah ini gila jodoh gua. Udah secantik ini gitu, dia nggak percaya gitu kan. Anjir ngekak, udahlah lu yang ceritain aja. Oke. Jadi di sini tuh Mas Rizkia memang awalnya sih waktu ngechat gitu kan nggak dibales lah ya. Nah di sini udah mikir gue, anjir gue di ghosting nih gitu. Namun ya betul kata lu, di sini tuh wah cantik banget nih, sangat antusias banget. Dia langsung ya perkenalan lagi lah, cuman jadi secara langsung. Gitu. Tapi akhirnya ternyata datang gitu kan. Iya, alhamdulillahnya datang. Jadi yang dipikirannya tuh di ghosting ternyata enggak. Misi yang sukses lah ya. Mission sukses. Nah, ketika udah ya bridgingin perkenalan lagi gitu. Di sini tuh respon Ayu ini memang agak kurang sedikit. Ya agak beda dengan Di chat ya? chat, di WA kok beda gitu. Agak lebih gimana ya, cuek ya. Agak lebih cuek. Nah di sini Mas Rizkia ya mikirnya mungkin ya memang ceweknya tipe cuek mungkin gitu. Memang rata-rata kebanyakan gitu ya. Kadang di chat gini, pas aslinya beda. Ya, apalagi pers ya. Ya Dia bisa. pasti apa ya, sedikit malu mungkin. Ya atau Bisa mungkin tidak sesuai ekspektasi. Pernah ya. Iya. Nah di sini tuh Mas Rizkia ini langsung lah mengajak Mbak Ayu ini ya menjelajahi pasar baru deh pasar baru ke pasar baru deh pakai baju aja pasar malam ini. Nah, ketika ya main di salah satu ya komedi putar lah ya. Di sini tuh mang-mangnya gitu yang ngejagain wahana itu agak aneh nih Nal, karena ia melihat Mas Rizky ini tuh ya kayak yang aneh, Kayak yang sirik lu ya. Anjir. Cewek cantik cewek nih. cantik gitu. Sombong banget ya Sombong Rizky ini. banget Rizky ya. Nah, dengan kepedean itu jadi mikirnya mungkin dia sirik lah. Karena gua dapetin cewek yang cantik banget nih. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Nah, akhirnya mereka berdua ini tuh naiklah komedi putar. Nah, jadi berhadapan-hadapan nih. Nah, di sini tuh sangat romantis. Mas Rizky ini tuh, wah, pokoknya sangat gimana ya? Pertama kali udah menggebu-gebu ya. Karena memang udah lama jomblo lah ya. Mungkin gua juga kayak gitu kayaknya. Waktu Mas Rizky ini menyodorkan tangan untuk berniat memang memegang tangan Mbak Ayu ini, dan direspon sangat ya menakjubkan sekali nih. Nah, jadi saling berpegangan tangan. Sampai akhirnya itu udah beres lah ya. Udah beres. Turun. Nah, katanya di sini dia tuh pergi ke Ombak Banyu. Ya Ombak Banyu gua. Ya. Mas, maafin Mas ya. Dia naik Ombak Banyu. Nah, di sini tuh agak heran. Dia tuh kan agak sedikit takut ya pada saat naik wahana itu. Ini tuh si Mbak Ayu kok lempeng aja dan gitu. Posisi kalau Mas Rizky tuh kan berpegangan.
Mbak Ayu ini tuh enggak Enggak, gitu. cuma duduk gitu aja weh, biasa lah gitu. Nah di situ Mas Rizky aneh kan, Mm-mm. kok ini cewek nggak takut-takut amat gitu. Heeh, Mungkin ya dia, saking cueknya jadi nggak takut dengan wahana yang kayak gini gitu. tapi dia mikirnya mungkin dia udah terbiasa mungkin ya. Dia orangnya apa ya, pemberani gitu. Pemberani, Positif terus lah. positif terus karena memang wah sangat indah sekali. Nah singkat cerita ketika udah beres dengan wahana-wahana di pasar malam ini, perut Mas Rizky ini keroncongan dan langsung aja mengajak Mbak Ayu untuk makan malam lah. Di sini ada salah satu warung yang menyediakan meja. Mereka bergegaslah ke warung itu gitu. Mas Rizky ini memesan mie kuah 2 porsi sama teh manisnya 2 Dengan pedenya ya. dengan PD-nya di situ tuh karena memang megang uang. Nah di sini tuh anehnya memang sebelumnya juga ya mencium aroma ya kayak bau melati gitu. Nah ketika di meja itu tuh kan saling ya deketan lah, Dia mencium lagi ya. mencium lagi. Nah di sini Mas Rizky mikir, oh ini parfum cewek cantik-cantik kok parfumnya bau melati gitu. Nah, udahlah dihiraukan karena memang udah terkalahkan oleh kekaguman Iya dong. sosok yang cantiknya gitu. Kekurangannya mau gua tutupin aja Tutupin lah. aja. Yang penting jadi jodoh gua. Betul. Nah, di sini tuh wah, pokoknya karena apa yang dia bayangin tuh sangat dia direspon banget oleh ceweknya. Ini sesuai lah ya. Sesuai, jadi Mas Rizky itu emang berniat untuk mengenalkan ke orang tuanya nih Nal. Udah membayangkan seperti itu ya. Udah membayangkan seperti itu. Baru pertama kali juga ya. Akhirnya 2 menu yang dipesan oleh Mas Rizky ini tuh datang. Nah, dan ketika menyodorkan tuh ibunya agak sedikit aneh karena Mas Rizky ini bilang, oh iya bu ini satu untuk dia. Nah di sini tuh ibu-ibunya agak aneh, dia respon beda lah gitu. Cuman karena banyak yang pesan juga jadi dia lanjut ngeladangin ya. Betul. Nah cuman ketika mau makan mie itu tuh Mas Rizky agak kaget nih karena cewek ini tuh makannya kok rakus banget gitu. Wah pokoknya kayak Kelaparan ya. kelaparan gitu lah. Nah di sini di benak Mas Rizky ini tuh bilang, nih cewek cantik-cantik rakus juga aja gitu kan. Oh mungkin cewek ini dari tadi yang cuek diam itu lapar mungkin ya. Ya bisa jadi ya. Oh mungkin memang anjir salah gua nih ya terus karena bahagianya jadi terus ngajak main terus gitu. Sehingga melupakan perutnya ya. Merupakan perutnya gitu. Nah, ya udahlah dia hiraukan gitu. Nah di sini tuh ketika habis mie-nya si cewek ini tuh bilang, aku pesan lagi boleh kan? Gak cukup berarti. Nah gak cukup. Nah si cewek ini tuh meminta untuk dibelikan 20 tusuk sate. Nah di sini Mas Rizky anjir kok ya aneh banget gitu kan. Ya udahlah gitu beliin gitu. Wah makin rakus gitu ketika disodorkan makan sate itu. Akhirnya Mas Rizky ini tuh membayar lah gitu kan. Nah si ibunya tuh bilang ketika Mas Rizky ini bayar tuh bilang kalau Mas kecil-kecil banyak juga makannya. Nah, di sini biasalah Mas Rizky itu hehe lah gitu kan, senyum doang gitu. Nah sampai akhirnya Mbak Ayu ini tuh ya meminta untuk pulang lah. Karena udah malam juga ya. Udah malam dan posisinya memang udah sekitar pukul 11 malam tuh. Nah di sini Mas Rizky menawarkan untuk mau nggak dianterin. Ini eksekusi kedua nih. Mau nggak dianterin.
Nah, Mbak Ayu ini tuh sambil senyum dan mengangguk lah ya. Ya kayak mau lah untuk diantarkan gitu. Berarti yang kedua sukses lagi nih ya. Sukses. Pada saat di perjalanan nih, Mas Rizky itu mengajak ngobrol Mbak Ayu ini. Cuman ya nggak direspon. Tapi di sini Mas Rizky mikirnya, mungkin capek lah ya dan mengantuk mungkin. Karena memang keadaan udah malam juga dan ya beraktivitas di pasar malam tuh agak menguras tenaga juga lah. Udah happy-happyan ya, Mm-mm. asik-asikan. Nah, cuman ketika ia lihat di kaca spion, di sini tuh dia melihat mukanya tuh kayak pucat lah. Nah, cuman nggak apa-apa lah. Yang penting cantik lah gitu. Ya mungkin capek juga gitu kan. Dinginan mungkin pucat tuh gitu. Pada akhirnya sampailah di rumah Mbak Ayu ini. Ketika ia lihat rumahnya tuh udah agak gelap nih, nah. Ya Mas Rizky yang ini mikir, ya udahlah mungkin udah pada tidur gitu. Padahal dia ini sangat antusias banget ketika mengantarkan tuh. Ya mikirnya, duh ketemu camer nih gitu kan, calon mertua. Pede ya. Pede banget. Mas Rizky ya bilang, udah pada tidur ya. Nah, di responnya tuh cuman mengangguk doang gitu sampai senyum. Terus Mbak Ayunya tuh bilang kayak gini, makasih ya Mas. Mungkin kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi lah ya. Nah di sini Mas Rizky ini tuh agak sedih lah dengan respon Mbak Ayu ini karena ya mikirnya mungkin agak gagal lah gitu apa yang di ya. Soalnya kalau cewek udah bilang kayak gitu, waduh, kayaknya apakah gua ada bukan- yang salah atau bukan ekspektasinya? bukan kriterianya. Tapi dia bertabrakan dengan yang tadi dia rasakan ya, meluk, pegangan tangan. Betul. Nah di sini Mas Rizky ya udahlah nggak tarik pikiran naonnya, nggak ambil pusing gitu. Ya udahlah dia pamitan untuk pulang. Nah singkat cerita sampailah di rumah nih. Ketika di rumah keesokan harinya Mas Rizky ya ngarodoho lah, lain ngarodoho, menunggu kabar dari sang pujaan hati. Betul. Nah, cuman kok nggak ada kabar sama sekali nih. Waduh, kakak udah mulai negatif ya, negatif thinking ya. Mulai negatif thinking. Nah, Mas Rizky ini mencoba untuk ngechat duluan lah untuk mencari kabar dia kemana. Berusaha bagus ini Mas Rizky tuh. Nah, ketika ia chat di sini tuh bagus dan maksa. Di sini tuh agak aneh nih, nah karena kok checklist satu. Wah ini kenapa ya diblokir gitu sana gitu ya, bikinnya netting lah ya. Terus akhirnya dia memutuskan untuk gua ke rumahnya aja gitu, langsung nyamperin tanpa berpikir panjang lagi. Ya udahlah dia itu menuju ke arah rumah Mbak Ayu ini, dan itu tuh memang siang hari. Nah ketika sampai di rumah Mbak Ayu ini, ya coba ketuk-ketuk pagarnya, kok gak ada yang respon sama sekali gitu kan. Dan keadaan rumahnya tuh memang kayak yang sepi banget lah, nggak ada siapa-siapa. Nah di sini tuh ada seseorang yang muncul dari rumah sebelah dari rumah Mbak Ayu ini. Nah seseorang ini tuh menghampiri dan menepuk Mas Rizky ya, sambil bilang, Mas mau ketemu Mbak Ayu ya? Iya betul Bu. Ya ini bilang, ibu-ibunya tuh bilang, oh iya Mas, saya saudaranya nih. Udah sini mampir dulu ke rumah. Nah cuman di sini tuh agak aneh Mas Rizky tuh. Ketika ia lihat ibu-ibunya tuh kayak ya menggeleng-gelengkan kepala sambil bilang, aduh ada-ada aja, aneh lah kok responnya kayak gitu. Karena cerita sampailah di rumah saudaranya Mbak Ayu ini. Nah di sini saudaranya tuh bilang, Mas
sebenarnya Mbak Ayu itu udah nggak ada mas. Pindah. Pindah kemana emang Bu kalau pindah? Aduh gimana ya bilangnya gitu. Itu tuh ibu-ibunya tuh kayak ya berat hati lah, dan emang agak sedih juga kelihatannya tuh. Bukan nggak ada tuh, bukan pindah mas, sebenarnya udah meninggal dunia Mbak Ayu tuh, dan udah lama juga. Nah, di sini kaget Mas Rizky tuh, kaget campur heran juga karena ya sebelumnya tuh ketemu gitu pada malam hari itu. Orang semalam tuh ketemu sampai dianterin main gitu gitu, kan. Nah, saudaranya kan bilang juga, iya mas, tahu kok, lihat, soalnya pas nganterin tuh pada saat si Rizkia nyampe di rumahnya, si saudaranya itu menengok di jendela gitu. Iya betul. Wah ini kejadian lagi gitu. Nah nanya lagi tuh kan si Rizkia, kejadian apa maksudnya kan? Ya sebenarnya Mas itu bukan orang yang Pertama, bukan orang yang pertama kali. Mas itu yang beberapa kalinya nih kejadian seperti ini. Nah di situ makin heran lah, apa sih yang terjadi gitu. Iya. Yang ternyata dia menjelaskan saudaranya bahwa banyak juga nih cowok-cowok, dan anehnya tuh di tiap malam minggu Iya betul. selalu ada yang kayak ke rumahnya Ayu ini gitu malam hari, sampai esoknya juga datang lagi. Iya nyari lagi lah. Nah itu. Nah di sini tuh dengan apa ya, ceritaan dari saudaranya Mbak Ayu ini, Mas Rizky masih gimana ya, bertabrakan banget lah, karena dia masih apa, nyangka gak nyangka nyangka. Sampai akhirnya si Rizky ini ngeliatin fotonya ke saudaranya gitu untuk memastikan, kali aja salah gitu kan saudaranya, ini Ayu yang ini bukan. Iya mas, yang itu. Iya yang itu. Ini saya punya fotonya juga. Nah itu benar saudara saya. Itu di situ tuh makin yakin kalau itu tuh saudaranya Ayu, karena memang ya mempunyai fotonya juga gitu. Dan ternyata pada saat Ayu ini udah meninggal, keluarganya tuh memutuskan untuk pindah ya. Iya pindah, karena memang terpukul banget dengan ya kepergian Mbak Ayu inilah. Sampai akhirnya ditinggalin rumahnya dan sepi. Iya, dan ditinggalinnya juga memang ya begitu aja gitu, nggak dijual, nggak di gimana, cuman ya udah jadi terbengkalai aja gitu rumahnya. Nah di sini dengan rasa sedih yang menyelimuti hati Mas Rizky ini, Berarti udah percaya lah ya di situ tuh. Mas Rizky itu masih heran. Ya terus kan gua itu waktu di pasar malam makan bareng nih, dan gua lihat Mbak Ayu ini kan ya makannya banyak banget. Nah di sini Mas Rizky ya udahlah pergi lagi ke pasar malam untuk memastikan ke warung itu tuh yang ia makan sebelumnya. Nah jadi ketika sudah di warung itu, kesimpulannya tuh Mas Rizky ini tuh datang cuman satu orang jadi Mas Rizky doang menurut dari pandangan ibu-ibu warung ini. Dan heran gitu ya, pesan begitu banyak. Kok pesan begitu banyak gitu, dan malahan Mas Rizky ini lihat ya mie-nya habis, satenya juga habis gitu kan. Tapi menurut pandangan dari ibu-ibu warung itu tuh, dua menu itu tuh nggak habis sama sekali Masih ada ya. masih ada, cuman anehnya kayak bau busuk gitu makanannya tuh. Dan tidak hanya ini nih, pas pada saat di wahana juga kan Bayu ini tidak berekspresi, yang ternyata yang memang itu sosok arwah ya. Iya betul. Terus ada lagi pas di komedi putar tuh sampai berperasaan, wah sirik nih si tukang jagainnya kan gitu. Padahal itu tuh bukan sirik, mungkin Bukan kayak sirik, aneh. iya, Kayak emang wah, aneh. ini orang sendirian tapi kayak yang senyum-senyum, terus kayak ngobrol sendiri gitu. Nah, ya ternyata di pandangan Orang-orang yang lihat Mas Rizky tuh kayak gitu gitu. ternyata sendiri.
Nah di sini tuh memang akhirnya percayalah Mas Rizky ini tuh bahwa dia tuh berjalan dengan sosok arwah gitu. Arwah, ya kencan dengan sosok arwah ya. Walaupun dengan ada rasa sedih, ya tetaplah gitu ya si Mas Rizky akhirnya pulang lah ya Pulang lah. dengan keadaan yang berat dan heran tidak menyangka Tidak juga menyangka gitu. juga. Apa gua mimpi ini gitu kan. Soalnya aneh banget, orang itu jelas banget ya. Semalam dia jalan berdua itu sampai ada chatannya gitu Iya, kan. masih ada malah. Wah, ini pengalamannya tuh sangat-sangat Romantis dan sedih. romantis dan sedih lah. Jadi para kawan kumis ini tuh sebenarnya cerita dari teman kita ya. Ya, Jadi betul. parah nih si Rizky ya, waduh. Jadi gua inget lagi nih cerita dia gitu. Walaupun memang ada sedikit ngakaknya gua Ngakaknya. kalau nyeritain ini tuh. Karena memang dia antusias banget Antusias banget. ketika ngedownload dating apps itu tuh. Jadi gua nih mau menceritakan cerita dari nih orang. Gua tuh harus bener-bener apa ya, mau bujuk dulu soalnya dia tuh sebenarnya malu ya. malu banget. Tapi akhirnya dia ya udahlah nggak apa-apa demi konten kalian katanya gitu kan. Iya, betul. Ya mungkin untuk Rizky ya yang mungkin malam ini sedang tidur lah ya, tidur nyenyak. Mohon maaf apabila telinganya agak sedikit panas karena kita sedang ngomongin dia. Tuh. Tapi sedikitnya juga gua kasihan lah ya sama Rizky ini. Iya, Sampai segitunya lah dia antusias banget gitu iya ya. betul. Ya tapi nggak apa-apa Ki, nanti lo mungkin bakalan dapet Jodoh yang lebih menarik lagi lah ya. gitu. Ya Yang tenang nyata aja Ki. yang nyata ya. Ya tenang aja Ki, karena gua juga masih jomblo. Sedih sih anjir. Apakah Andri juga akan menemukan Sia anjing ulah. Jangan. Oke, mungkin hanya itulah ya Iya, cerita dari Rizky nih. Teman kita. Sangat menarik sekali dan ada lucunya juga. Iya. Sampai gua tuh gak bisa bayangin ini kalau nyeritain ini. Gua Sampai- pertama denger nih cerita dari dia. Wah anjir gila banget lu. Kok bisa gitu mengalami hal seperti ini? Seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja lah ya, Nang. Cerita Dari Rizky ya. Ini. Oke, intinya untuk para kawan kumis jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri Gua Alda. dan sampai jumpa di episode Berikutnya. Komes